Selamat datang di Kamistis. Are you There enough? Oke, kita ada di episode kedua Kamistis kali ini ya Do ya. Yoi, bener banget. Jadi ini bukan episode ketiga ya? Kemarin udah 2. Oh iya, ya? itu sebenarnya baru episode pertama tapi 2 part. Oh iya, berarti sekarang episode kedua. Episode kedua dari Kamistis. Yang sebenarnya janji kita kemarin kita mau nyeritain kisah-kisah dari kancah muda ya, Tes. Bener banget. Gitu. Jadi kancah muda terutama mungkin yang di Purwokerto yang punya cerita-cerita serem, kita ingetin mungkin boleh banget kalau kamu mau submit cerita kamu bisa nanti di email kita, di link tree-nya nanti bakal ada di bawah sini atau di atas sini. Silahkan editor mengedit. Oke. Nah, kebetulan nih Do, udah ada satu cerita yang masuk ke email dari Kamistis ini. Dan mungkin kita bakal ceritain tentang itu aja deh. Boleh. Kita bakal cerita. Sebenarnya udah kita seleksi sih, ada beberapa cerita yang masuk kita, dan ini cerita terpilih lah yang udah disubmit sama siapa namanya di situ? Sebenarnya dia sendiri nggak mau dibilangin namanya siapa sih, tapi bisa kita sebut Mas D. Oke, Mas D. Dia nggak mau di ini ya. Mungkin pengalamannya terlalu ini kali ya, bikin traumatis. Mungkin atau mungkin ada orang yang tahu juga. Iya, takutnya ada orang yang tahu atau mungkin tempatnya orang ini tahu gitu kan. Jadi tersembunyi dulu. Jadi Mas D ini ceritanya. Gimana tuh? Dan si Mas D ini dimulai itu waktu dia menginjak SMP. Sekolah ini kira-kira tahun berapa? Dikasih tahu nggak sama dia? Nggak dikasih tahu sih, cuma dia bilang aja waktu dia SMP. Mungkin SMP tahun 1960. Mungkin. Jadi kita nggak tahu lah, intinya pas di SMP gitu timelinenya. Terus, nah jadi si Mas D ini sebenarnya dari kecil tuh udah bisa melihat mereka atau bisa disebut anak indigo. Jadi the gifted. Yes, the gifted. Tapi si Mas D ini belum sadar sampai dia SMP Do. Jadi baru pas SMP dia sadar kalau dia tuh bisa. Cuma waktu SMP ini dia benar-benar yang sampai kaget dan bahkan bikin dia trauma itu waktu SMP. Ada yang bilang dulunya itu sering banget. Kuburan. Itu sering banget kan. Kayaknya tiap manusia Indonesia itu waktu SD-nya ada ya? itu cerita. Pasti ada yang bilang rumah sakit dan lain sebagainya. Tapi nggak tahu lah ya. Kalau yang Mr. D ini apa mungkin di SMP-nya ya? Ini ada latar belakang historisnya gitu mungkin? Dia nggak nyebutin sih latar belakang dari SMP-nya ini, tapi yang jelas ya dulunya bukan sebuah sekolah. Dan emang ini SMP-nya itu juga ada bagiannya yang bangunannya itu emang bangunan Belanda. Gitu. Jadi ini sekolah bangunan lama ibarat kayak gitu ya. Yang mungkin dialih fungsiin setelah kemerdekaan atau kapan lah gitu ya. Bener banget. Oke. Terus. Dan waktu di SMP ini emang dia itu nggak percaya sama kisah-kisah horor yang berkeliaran di SMP-nya itu. Oh, jadi skeptis lah sama hal-hal kayak gitu ya. Cuma pas di satu saat waktu ada acara nginep di SMP-nya. Oh, ini apa? Istighosah ya? Apa namanya? Bukan istighosah, semacam malam keagraban gitu ya. Iya. Apa namanya? Atau malam-malamnya pramuka tuh biasanya ada gitu kan. Iya. Pokoknya nginep malam-malam di sekolah. Nginep malam-malam di sekolah. Karena di SMP itu isinya kan kelas-kelas doang. Jadi si anak-anaknya ini suruh tidurnya tuh di kelas-kelas gitu kan. Dipisah cowok-cowok, cewek-cewek. Nah si Mas D ini tidur di salah satu kelas yang ada di pas banget kelasnya itu di bangunan tua tersebut, di bangunan Belanda itu tadi. Di bagian sekolah yang bangunan lama. Terus dia ini tidur di posisi deket pintu. Di sebelah pintu. Jadi misalkan kotak gitu, terus di pojokan kirinya itu ada pintu, misalkan kayak ruangan ini aja deh. Dia tidur di situnya. Itu kan pintu tuh. Nah dia tidur di sebelah situnya. Tuh ya. Waktu dia tidur ini dia tuh ngerasa nggak nyaman Do, gelisah dia tuh. Karena waktu tidurnya ini dia di rep-repi. Oke. Ketindihan ya. Pokoknya ada ketindihan waktu itu. Terus setelah ketindihan itu dia? Waktu di ketindihannya itu dia tuh mimpi ada
Jadi di posisi tidurnya dia tiba-tiba ada sesosok tinggi hitam bertanduk yang masuk dari pintu kelasnya dia. Bertanduk. Terus Masuk, terus habis itu dia ngeliat ya kaku kan badannya karena dia nggak tahu harus gimana. Dia ngomong nggak bisa, dia teriak juga nggak bisa. Barulah dia bangun dengan posisi yang kaget. Terus habis itu nafasnya juga berat berkali-kali. Di situ dia langsung ngeliat sekelilingnya masih semua orang masih tidur, masih dalam keadaan biasa-biasa aja. Sampai akhirnya waktu dia menjamin mata lagi, ada yang ngetok pintu. dan ini bener, bukan mimpi ini. Bukan Nah, mimpi. terus. Karena dia masih baru menjamin matanya. Begitu ada ketok pintu, dia mikirnya, oh panggilan luar biasa mungkin ya. Panggilan luar biasa apa tuh? Yang biasa di SMP tiba-tiba dibangunin, dikagetin kayak gitu sama kakak kelas. Ada kan? Ya suruh bangun misalnya kegiatan apa. Oh ya paham. Terus. Nah dia mikirnya, wah panggilan luar biasa nih. Nggak mikir negatif tuh dia. Iya nggak mikir apa-apa tuh. Terus. Terus pas mau dia bangun, ternyata ada yang masuk. Dan yang masuk itu ya gak ada apa-apa sebenarnya. Cuma kayak ada pintu yang ngebuka kayak gitu loh. Waktu dia ngeliatin, kok gak ada yang masuk nih. Ya udah, habis itu dia tidur lagi karena dia di situ juga keadaannya masih kayak ragu-ragu. Ini PLB bukan sih. Jadi dia cuma kayak pura-pura merem. Tapi masih ini gimana, masih melek lah ya. Masih sadar. sadar. Sampai akhirnya dia ngerasa kok di belakang gua kayak ada sesuatunya ya, kayak nggak enak nih nafasnya nih. Temennya nih yang di belakangnya, karena dia posisinya tidurnya miring gitu kan. Waktu dia balik badan, disitulah monsternya. Itu nyata berarti. Dan itu seolah jadi dejavu. Iya. Wow. Itu berarti dulu sekolahnya bekas apa kalau bisa ada sosok muncul kayak gitu? Nah itu dia yang masih jadi misteri sampai sekarang. Entah sebelum Belanda ternyata itu hutan atau alam apa. Tapi bisa jadi sih, karena gini, di Purwokerto itu zaman dulu bahkan mungkin nggak usah kita terlalu jauh gitu ya. Bahkan mungkin hitungan belasan tahun gitu, atau mungkin maksimal 20 tahunan aja. Mungkin daerah sekitar kita aja udah hutan semua ya. Masih banyak hutan. Bener gitu, banget. Kayak gitu. Bener banget. Berarti kayak nggak menutup kemungkinan sih, bener apa yang Tesya bilang, bisa jadi itu ya apa ya, bentuk makhluk yang udah dari dulu gitu. Yang udah mendiami tempat itu bahkan sebelum gedung dari zaman Belanda itu dibuat, bisa jadi gitu. Bener banget. Oh terus dia akhirnya gimana, itu ada kelanjutannya si Dipta, si apa D itu, si Mr. D. Abis itu ya si Mas D ini udah yang namanya trauma. Terus habis itu dia sempet yang mengalami pokoknya hampir sebulan katanya. Dia itu tiap malam benar-benar mau tidur selalu direp-repi. Terus habis bangun ketindihan dia teriak-teriak sendiri. Benar-benar udah kayak dianggap depresi. Sampai akhirnya sama orang tuanya diruqyah baru dia bisa balik normal lagi. Tapi ya gak normal sepenuhnya karena dia udah tahu kalau dia tuh punya indera keenam itu. Mungkin itu momen dimana pertama kali dia baru menyadari kalau dia punya itu dia. Yes, benar. Indera keenam tadi ibaratnya kelebihan di situ. Mungkin baru menyadari, karena mungkin ya kaca muda yang lain juga, teman-teman yang lain juga mungkin banyak juga, apalagi anak-anak yang punya kelebihan indera seperti itu ya. Mungkin ada momen-momen pertama kali dia menyadari. Bener banget. Itu mesti mereka kaget banget sih. Kaget banget pasti. Mereka pertama kali menyadari kayak gitu. Jadi ini kesempatan juga sih buat teman-teman yang lain, kalau emang punya cerita-cerita juga, mungkin kamu emang sensitif dengan hal itu, mungkin kamu ada sedikit kelebihan dengan hal-hal seperti itu, bisa di-share kita mungkin pengalaman pertama kalian, atau mungkin pengalaman kalian yang paling mungkin mengerikan menurut kalian, boleh banget di-submit itu sih ya. Bener banget. Atau mungkin pengalaman yang sebenarnya kamu nggak punya kelebihan tersebut tapi ternyata nggak sengaja ngelihat waktu lagi lewat di mana. Waduh, itu tuh yang ngeri sih. Itu karena yang kayak selama ini hidupnya tenang-tenang aja, hidup lurus, ngopi, ngeteh kerjaannya gitu. Tiba-tiba lihat gitu. lollipop, Aduh, mbak-mbak, aduh. memper.
zigzag lagi jalannya gitu. Aduh. itu ngeri sih. Jadi mungkin sebelum kita tutup untuk acara kali ini, mungkin ini juga cerita mungkin terakhir ya untuk sesi kali ini. Yes. Lama doang, sekali doang ya. Nanti di episode selanjutnya kita bakal bacain lagi cerita-cerita yang lain, khususnya terutama mungkin kita fokusnya untuk Purwokerto dulu nih, karena banyak banget ternyata teman-teman di Purwokerto dan di wilayah-wilayah di Purwokerto yang menyimpan banyak misteri. Yes, bener banget. Jadi buat kamu nih yang mungkin punya cerita-cerita menarik di Purwokerto, langsung aja kirim ke email atau nomornya Paduka ada di sini atau nanti ada di sini ya, ditunggu aja. Oke. Ini menurut pandangan gue kali ya. Ini ada 2 kemungkinan. Gitu. Apa tuh? Ini jadi gue nggak mau, ibaratnya nggak mau memaksa pendengar untuk penonton untuk percaya lah ibaratnya apa yang ini kan cuma spekulasi lah ya. Dan intinya nanti penonton yang nilai atas cerita-cerita yang disubmit atau mungkin cerita-cerita yang dulu pernah kita kasih tahu juga, penonton nilai kalian mau percaya apa enggak itu terserah kalian, inti kayak gitu. Cuma kalau misalnya dari gue pengen ngasih 2 kemungkinan nih. Apa tuh? Mungkin pertama, apalagi tadi dari poin pertama yang rep-repan gitu, ini bisa dikaitin ibaratnya ke soal ibaratnya lebih logis lah. Masih ada kemungkinan logisnya gitu. Yes, karena logisnya kalau rep-repan gitu menurut gue pernah baca juga itu kalau ya banyak lah mungkin penelitian tentang hal itu tuh namanya ini sleep paralysis. Iya, sleep paralysis gitu. Ada istilah ilmiahnya, ada penelitiannya juga. Penelitiannya juga gitu. Itu mungkin sebagian orang yang percaya itu adalah hal mistik gitu, hal-hal klinik gitu. Tapi mungkin ada juga sebagian yang percaya kalau itu ada hal ilmiahnya dan bisa jelaskan. Intinya kalau misalkan rep-repan itu satu mungkin karena kecapean ya, kalau secara ilmiah kecapean, apalagi itu aktivitas sekolah ya tadi. Iya, benar banget. Kayak misalkan pramuka dan lain sebagainya gitu. Atau mungkin karena stres juga ya. Itu bisa ngaruh ke situ dan benar banget itu bisa mengarah ke halusinasi. Yes. Mengarah ke halusinasi, terus juga bisa berdampak mimpi-mimpi buruk. Makanya kadang kalau orang-orang rep-repan kalau kebangun dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia matanya melek, itu biasanya ada halusinasi. Iya. Melihat yang aneh-aneh biasanya, itu bisa ketakutan dia. Dan kemungkinan kedua bisa jadi itu benar. Wah, kalau yang benar sih serem. Itu gila sih kalau sampai ngeliat monster beneran di depan matanya. Kamu gimana coba kalau jadi Mas D tadi? Oke, mungkin itu aja ya cerita dari kita. Iya. Untuk episode kali ini. Kita tunggu cerita-cerita kamu selanjutnya. Nanti bakal kita ceritain juga pastinya. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share ke teman-teman kalian. See you. Kita pamit. Bye.